Bener nggak sih ini head unit Android? Tapi kok brandnya Pioneer ya? Hello Rangers, balik lagi di YouTube channel SM Audio Bros bareng gue Vicky Krisna. Dan di depan gue ini udah ada head unit dari brand Pioneer seri terbarunya, yaitu seri DMH AP6650BT yang akan gue bahas di video kali ini. Jadi Rangers, head unit ini memang di launching di tahun 2024. Berarti memang head unit ini merupakan seri terbaru dari brand Pioneer. Dan untuk masuk pasar Indonesianya sendiri itu di bulan November kemarin. Jadi memang ini masih baru nih di pasaran di Indonesia. Dan menurut rumor yang beredar, katanya sih ini head unit Android karena bentuknya itu mirip dengan head unit Android. Tapi kita bakal cek dan buktikan di video ini. Nah, sebelum gua cek, gua akan lihat dulu nih untuk fitur-fitur yang ada. Nah, di sini kan udah tulis nih, ada YouTube. Wah, Android banget kan. Terus ya di sini juga ada fitur web link yang dimiliki oleh Pioneer, tetap ada nih. Terus di sini juga ada Apple CarPlay dan Android Auto. Selain itu juga kalau kalian coba lihat di sini ya, dia itu sudah support kamera HD. Terus di sini juga dia punya 13 band equalizer dan sudah support dengan remote steer. Dan lagi-lagi head unit Pioneer ini sudah support dengan file flag. Nah, daripada penasaran nih, langsung aja kita unboxing dan kita review head unitnya. Oke, langsung aja kita lihat apa yang kita dapatkan. Nah, yang pertama ada kartu garansi. Terus di sini ada antena GPS. Terus ini juga kita dapat satu buah kabel untuk port USB. Terus kita juga mendapatkan mikrofon untuk telepon. Nah, yang ini juga ada soket power head unit. Selanjutnya ini juga ada full soket-soket dari aux, soket kamera parkir, dan soket-soket lainnya. Selanjutnya ada juga nih baut head unit dan double tap. Wah, lengkap juga nih kayaknya nih. Nah, nggak lupa juga ada buku panduan. Dan yang terakhir ada satu buah unit Pioneer DMH AP6650BT. Oke Rangers, jadi ini dia bodi dari head unit Pioneer DMH AP6650BT. Unit ini berukuran 9 inch dengan bodi slim chassis. Dan bentuknya kalau dilihat-lihat ya, ini bener-bener mirip banget sama head unit Android. Bahkan dari peletakan soket dan kabel powernya di bagian belakang sendiri, kalau kita lihat itu 90% bentuknya mirip head unit Android. Nah, ini gue coba kasih contoh ya. Kalau kita compare sama head unit Android, kita lihat nih, mirip banget kan? Nah, langsung aja nih, kita bakal cobain nyalain si head unit Pioneer ini. I'm tired of pretending this is who I am. Come on, Mrs. Claus, let me be your man. Oh, Mrs. Claus, let me be your man. Oke Ranger, sekarang head unitnya sudah nyala. Dan kalau kita lihat sekilas, ya nggak usah sekilas lagi sih. Memang ini nih awalnya aja gue ngira ini kayak head unit Android. Bahkan untuk tombol-tombol itu ada di sebelah kiri itu mirip banget dengan head unit Android. Tapi karena memang ini juga buat pasar internasional, jadi tombol-tombol itu posisi di sebelah kiri. Coba kalau Pioneer mikirin pasar Indonesia only, mungkin tombolnya bakal pindah ke sebelah kanan. Oke, langsung aja gue akan coba dari layar head unit Pioneer ini. Kalau kalian lihat nih sekilas ya, memang bener sekali. Ini ada delay-nya. Padahal gue punya ekspektasi kalau head unit Pioneer ini bakal smooth, lancar, kayak head unit branded pada umumnya. Tapi sayang sekali untuk head unit Pioneer ini agak sedikit delay. Nah, ini pun ketika kita coba up and down dari menu, itu kayak ada delay-delay sedikit. Dan kalau kita coba lihat sistem informasinya nih, ada di paling bawah, kita lihat. Nah, biasanya kalau head unit Android, ini kelihatan nih. Kalau ada RAM-nya berapa, tapi di sini nggak ada kelihatan informasi tentang RAM atau OS. Jadi ya memang ini bukan head unit Android, ini emang pure head unit milik Pioneer. Nah, sekarang kita bahas tampilan UI-nya. Kalau kalian coba ingat-ingat lagi nih, gue kan pernah nge-review head unit Pioneer yang seri 5650. Tampilannya itu sama persis, bedanya ini 9 inch, kalau itu kan 7 inch. Dan kalau kita lihat nih sebelah kanan juga di sini ada shortcut yang bisa kita ganti-ganti, dan ini memang ciri khas dari Pioneer seri 5650 yang udah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, cuman bedanya nih, gue terbiasa nge-scroll ke bawah nih biar kita bisa matiin nyalain Bluetooth atau WiFi. Cuman di sini tuh nggak bisa. Ya namanya juga bukan head unit Android. Ya maklum ya, karena selama ini kan kalau kita ngeliat kayak gini mirip head unit Android, cuman ternyata balik lagi, ini merupakan head unit Pioneer.
Dan untuk pilihan layarnya sendiri seperti yang tadi gue udah spill di awal, kalau head unit ini layarnya itu ukuran 9 inch. Tapi kalau kalian berharap ada ukuran 10 inch-nya, tenang, jawabannya nggak ada. Jadi sekarang memang Pioneer hanya menyediakan satu ukuran aja, yaitu 9 inch. Mungkin kalau kedepannya ternyata banyak peminatnya atau banyak yang request, kali aja dia bakal ngeluarin yang layar 10 inch kali ya. Untuk resolusi layarnya, ketika gue coba cari tahu di website resminya Pioneer, ternyata dia itu mencantumkan kalau resolusi layar itu menggunakan 600 pixel. Tapi di sini gue bakal coba nih putar video 4K dan kira-kira bakal jernih atau enggak. I know that this road has been very hard. And yet here you are, building this magnificent family. What's going on in that head of yours? Something little piece of it. Is it? Nah, selanjutnya kita akan bahas fitur dari head unit ini. Kira-kira head unit ini punya fitur apa aja? Langsung kita cek. Kalau kalian lihat, nah pasti kalian mikir kan, ada shortcut YouTube. Ini jangan-jangan bisa nyetel YouTube kayak head unit Android. Sebenarnya bukan nyetel YouTube kayak head unit Android yang kalian tahu ya, tapi Pioneer itu kan punya ciri khas, dia itu punya web link, dimana ketika kita menggunakan web link itu baru kita bisa menyetel YouTube melalui web link. Nah, cuman dia emang menyediakan shortcutnya biar mudah aja. Nah, kalau kita coba lihat nih di dalam menunya, ini kita bisa lihat fitur-fitur yang ada di head unit Pioneer ini. Yang pertama itu ada fitur Apple CarPlay, dan di sini Apple CarPlay-nya itu bisa menggunakan wiring maupun wireless. Selanjutnya di sini juga kalian lihat ada fitur Android Auto. Ini juga sama ya Rangers, bisa menggunakan wireless maupun wiring. Nah, terus ya untuk ketiga fitur ini, contohnya kayak YouTube nih. Nah, kalian bisa lihat kan, ternyata untuk masuk ke aplikasi YouTube ini kalian itu harus tersambung dengan web link di handphone kalian. Oke, tapi perlu kalian ketahui untuk web browser ini sebenarnya hanya bisa digunakan di handphone Android. Nah, ya balik lagi ya, kalau misalkan kita bahas tentang web browser ini, ya sebenarnya antara kepake dan nggak kepake, siapa juga yang mau browser di head unit? Kita kan bisa lebih cepat browser melalui handphone ya Rangers. Cuman ya nggak apa-apa, ini merupakan salah satu kelebihan dari Pioneer. Selain itu, kalau kita lihat fitur lainnya lagi, dia itu menyediakan kamera view. Nah, kamera view ini mungkin untuk fitur kamera 360. Nah, di sini juga kalau kita coba lihat ya, dia itu mengklaim kalau dia punya fitur USB Quick Charging for Smartphone. Nah, terus jelas head unit ini juga support rear kamera dan juga remote steer. Ya, kurang lebih fitur-fiturnya sama dengan head unit branded pada umumnya. Dan satu lagi, kalau gue coba otak-atik ya Rangers, di sini itu dia ada WiFi setting. Tapi kalian jangan mikir terlalu jauh dulu, karena di sini WiFi-nya itu sebenarnya hanya untuk mengkoneksikan Apple CarPlay, bukan buat supaya bisa browsing-browsing kayak head unit Android pada umumnya ya. Oke Rangers, untuk bagian audionya sendiri, seperti yang kita ketahui, biasanya head unit branded ini bisa menghasilkan audio yang lebih bagus ketimbang head unit Android. Nah, apalagi head unit Pioneer ini udah punya 13 band equalizer dan digadang-gadang katanya sudah built-in DSP. Langsung aja kita cek untuk settingan audionya seperti apa. Langsung aja kita cek di settingan audionya. Nih, kita masuk ke settingan audio. Ya, ini umumnya. Yang pertama ada fader balance, loudness, speaker level, listening position, time alignment. Nah, ini kita bisa ngeset TA-nya di head unit Pioneer ini. Selain ini, nah untuk equalizer sendiri, dia itu menggunakan 13 band equalizer. Dan ini kita bisa ngatur-ngatur untuk si subwoofernya, dan juga ini kalau males nyeting, kalian bisa langsung shortcut di sini nih. Super bass, powerful, natural, vokal. Nah, selain ini dia itu ada cutting crossover. Ya memang kan biasanya untuk cutting-mengcutting ini adalah urusan prosesor. Mungkin ini alasan kenapa dia mengklaim kalau dia itu sudah built-in DSP. Dan terakhir di sini juga ada subwoofer setting, di mana kalian juga bisa mengcutting si subwoofer dari head unit Pioneer ini. Nah, menurut kalian gimana nih? Kira-kira kalau pakai head unit ini masih perlu prosesor apa enggak? Ya, kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah video ini, Rangers. Nah, bagian terakhir kita akan bahas tentang garansi pembuatan dan harganya. Nah, untuk garansinya sendiri, head unit Pioneer ini bergaransi 1 tahun resmi dan dibuat di Thailand.
Dan untuk harganya sendiri saat ini 7 juta. Jadi buat kalian yang lagi cari head unit branded yang ukurannya 9 inch, ini bukan ukuran yang biasa nih, karena head unit branded kan biasanya 7 inch ukurannya. Nah, kalian bisa dapetin dengan harga 7 jutaan aja dengan kualitas head unit kayak head unit Pioneer ini nih. Nah, Rangers, kita masuk ke bagian kesimpulan. Ya, kalau menurut gua ya, awalnya gue punya ekspektasi kalau head unit ini merupakan head unit Android yang dikeluarkan oleh Pioneer. Tapi sayangnya, ya ini hanya jadi head unit Pioneer biasa, tapi punya body kayak head unit Android. Nah, untuk fiturnya sendiri, ya menurut gua karena Pioneer itu sudah punya web link, jadi ya mirip-mirip kayak head unit Android. Tapi menurut gua itu sudah lumayan oke. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah kalian juga punya ekspektasi yang sama kayak gua? Kalian boleh kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah video ini. Tapi Rangers, kalau kita ngomongin plus minusnya dari head unit ini ya, kalau plusnya ini kan merupakan head unit branded di mana dia bisa ngangkat audio mobil kalian, apalagi kalau kita tadi cek settingannya itu lumayan lengkap ya. Tapi kalau minusnya, tadi gue udah cobain nyetel YouTube di head unit ini ternyata masih ada delay. Sebenarnya nggak cuma YouTube ya, kalau kita mirroring juga ya ada delay. Tadi juga pada saat gua scroll itu masih ada sedikit delay. Ya tapi balik lagi ya, semua itu tergantung selera. Tapi buat kalian nih yang pengen punya head unit branded tapi ukuran 9 inch yang bisa muat di mobil kalian karena ada frame OEM ya mungkin ini jawaban dari Pioneer buat ngejawab pertanyaan kalian. Oke Rangers, sekian video review kali ini. Semoga banyak head unit branded lainnya yang ngikutin jejak si Pioneer ini. Nah, semoga video ini juga kasih inspirasi buat kalian. Jangan lupa juga buat kalian yang pengen tanya-tanya tentang audio ataupun tentang head unit, kalian boleh tanya-tanya langsung ke tim sales SM Audio Bros di nomor WhatsApp di bawah ini. Atau kalian juga bisa langsung datang ke workshop SM Audio Bros yang ada di 4 cabang, karena kita ada di Jakarta, kita ada di Bekasi, kita ada di Tangerang, dan kita ada di Surabaya. Dan akhir kata, gue Vicky pamit undur diri, dan semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.